Lewat zikir sirul asrar itulah yang akan membetulkan, meluruskan iman kita yang sudah diambang stadium 4. Oke lah, di dalam syariat kita diajarkan tidak hanya iman terhadap Allah, tapi juga terhadap malaikat, terhadap utusan-utusannya, dan lain sebagainya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Qadha qadar, ketetapan Allah api elek. 6. Nah, itu memang pendidikan kita ketika di syariat yang ada orientasinya dengan hablum minan nas. Nggak salah. Tapi setelah kita masuk Islam kudu iman. Setelah iman harus ihsan. Mengapa harus ihsan? Supaya iman 6 tadi diahadiahkan. Mulai malaikat sampai takdir api elek itu dimasukkan di dalam hukum Allah. Pundi sepida. Oh niki. Malaikah, kutub, terus rasul, terus malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir, terus qadha qadar. Khairihi api elek, khair ambek syari. Wis 1 2 3 4 5 6. Mengapa kita disuruh untuk keihsan? Supaya iman yang tadinya kita terhadap malaikat kita ahadiahkan masuk pada Allah. Malaikat berarti akal, ya, hukum-hukum akal itu menyimpan sebab akibat. Maksud ihsan iku jangan melihat sebab akibat, jangan. Kalau kau melihat sebab akibat, nanti kau tidak akan pernah bisa menerima di luar hukum akal. Mboten saged. Mboten saged. Akhirnya kita takjub, heran. Kalau kau heran sejak kapan? Heran yang Allah itu. Padahal Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Yes. Kita bisanya mengahadiahkan, namanya ahadiah Pak iki Pak ya. Mengumpulkan sedaya iki ya. Namanya ahadiyah. Ahadiyah untuk menuju ahad. Nama Allah, nama malaikat, nama kitab, nama rasul, dino akhir, takdir api elek. Iku sampai lebokno nanggone satu aran. Sedaya niki lak makhluk to Pak ya.
termasuk Allah. Awas. Awas. Lu namanya stadium 4 ya Pak. Wis kudu di kayak obat sing rodok napa Pak dokter niku napa? Dosis tinggi. Apapun selain yang tidak bisa kau sebut nama itu disebut makhluk. Dan atau apapun yang masih kau bisa sebut itu masih kelebu makhluk zahir. Nggak didik ya, engko nek jenengan kurang paham tekok ini. Allah itu nama. Bismillah dengan menyebut nama Quran Pak iki Quran. Malaikat juga nama. Itu Allah ciptakan malaikat dari nurnya, dibekali dengan akal yang tujuannya dia itu hanya menyembah pada Allah. Taati ana ngono tok. Wis. Kutub piro-piro kitab iku yo nama. Zalikal kitabu la raiba fih. Utawi kitab iku la raiba fih, tidak ada isi yang memamangkan, meragukan atas kebenarannya. Bagi siapa? Hudal lil muttaqin, bagi mereka yang mendapatkan hidayah, yang disebut muttaqin. Kitab itu yang tidak ada satupun rasa mamang, keraguan, rening cacate, ngono lho ya. Bagi wong sing muttaqin. Dan kitab itu sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa untuk menuju dan bertemu terhadap Allah. Kitab sing dimaksud itu apa? Ada kitab garing, ada kitab teles. Kok ono kitab garing, kitab teles kula lagi krungu. Kitab teles niku sing dikom banyu niku ta. Wis angen-angen itu tuh blakrak-blakrak kuwi. Yang dimaksud kitab era Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Al-Karim, Al-Quranul Karim. Lah yang kumaksud kitab basah itu adalah Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Karim sebagai nurnya Allah, nurnya Al-Quranul Qadim, sehingga kita bisa membaca. Barang siapa yang mengandung hadas tidak diperbolehkan memegang Al-Quranul Karim, nggak boleh. Betul angsal Pak, harus wudhu dulu. Haram, berdosa kau memegang kitab itu mang Quran gue mau kalau masih mengandung hadas. Artinya manakala di dalam hatimu masih ada selain Allah yang disebut sebagai al-aghyar dunia, maka tidak layak Al-Quranul Qadim itu nyata di dalam hatimu. Enggak boleh, harus kita bersihkan dulu itu.
Dah. Rasul itu yo nama. Status beliau itu sebagai utusan membawa kitab ini, yang di dalam kitab itu akan menjadikan menjadikan satu hidayah, petunjuk. Makanya Al-Qur'annya bicara bil huda wa dinil haq, sebagai petunjuk dan agama yang bertauhid atau agama yang mengesahkan terhadap Allah. Allah sendiri diesakno. Hari akhir, bahasa as-syariah dalam Al-Qur'anul Karim disebut yaumil qiyamah, hari kiamat. Berarti dunya iki dihancurke. Dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Qadim tentang yaumil qiyamah adalah penghancuran hatimu dari perkara-perkara selain Allah. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti kita ngurai iman iki sik, karena iman ini studi 4 ya, umat manusia itu. Udah. Kodok kodar, kehendak dan ketetapan Allah, takdir itu ada kalanya yang bagus, ada kalanya yang jelek, miturut pandangan manusia. Itu ya nama. Jadi mulai Allah nama, ya. Jadi Allah itu menyimpan apa? Kalau ini malaikat menyimpan akal, kitab hidayah, rasul, petunjuk, agama yang bertauhid, dino akhir, jenengan mengadakan satu uzlah, kodok kodar, jenengan menerima takdir enak ambek gak enak, susah senang, elek api. Ini menyimpan Quran mengatakan laisa kamislihi. Oke, ben gampang ya. Allah mengisyarohkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang di dalam Allah itu siapa. Artinya yang memiliki nama Allah siapa. Subhanalladzi asroh. Kiba. Alladzi asroh. Subhana maha suci sopo alladzi. Diterjemahkan Indonesia itu adalah hidup zat. Tapi bukan sifat loh Pak, mohon maaf, maksudnya bukan sifat itu. Kalau alladzi itu kita artikan secara bahasa Jawa, urip iklu dulur. Asro yang memperjalankan sopo alladzi bi'abdihi kelawan kawulani alladzi, dialah hidup. Aku gak ngomong Allah, Allah itu jeneng. Dialah hidup. Yang hidup itu bukan sifat, tolong. Itu bisa kau nyatakan dalam dirimu, dan dirimu harus bertemu itu yang memperjalankan dirimu dari rumah sampai ke majelis taklim iki. Dan dipertegas Allah di dalam surat Al-Hadid hal itu, ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia itu yo
ada di awal dan di akhir setiap masalah apapun, dia juga di dalam dan di luar dirimu. Wis ngen-ngenen nganggo ati, ojo nganggo akal, gak nyampe amen, nganggo ati. Artinya Allah kita sebut secara syariat, malaikat kita sebut secara syariat, kitab, rasul, dino akhir, kodok kodar, ning jerone atimu iku kudu beriman terhadap hidup atas segala apapun yang berperan. Imanmu kalau sudah sampai di sini berarti kau telah melakukan tindakan ahadiyah, ngeringkes kabeh ke ahad, masuk pada yang subhana, masuk pada kesucian, masuk pada Tuhan yang maha suci. Nah, di situ kita masih umat manusia banyak iman, Pak. Imane sik ana njaba makhluk, bahasa Allah, bahasa malaikat dan lain sebagainya. Rasulullah kan sudah dawuh ning Sahih Bukhari, anta budallaha ka'annaka taroh. Olehnya kau melakukan apapun, jiwamu, ruhmu itu harus merasa, mengimani tidak ada yang berperan kecuali alladzi, hidup itu, sekalipun iku perkara elek syar, sekalipun. Barang siapa yang imannya dan meletakkan ruhnya di iman yang seperti ini, maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan timbul rasa kekhawatiran, tidak akan timbul rasa kegelisahan ataupun kemamangan, tidak ada. La raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada rasa mamang sedikit pun. Inilah yang kusebut imanmu sudah hakul iman, sudah benar, sodakta imanuka. Iki ono ceritane, ono kiai santri niku ribuan, Pak, tapi dilokno Allah tentang iman iku sik dilokno kadapta. Pada waktu ini iki calon kekasih Allah, tetapi belum jadi kekasih Allah. Mengapa dia belum menjadi kekasih Allah? Al-Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau ingin menjadi kekasihku, kata Allah, ikuti Muhammad. Mengikuti yang bagaimana? Jangan syariatnya saja, hakikat sak makrifate. Ditanya di sini, lah thariqahnya apa? Rasulullah Muhammad iki. Ya Allah, sebelum dan sesudah datangnya sholat, wajibi sholat 5 waktu. Ternyata apa jawabannya? Surat Al-Maryam ayat 36, surat Az-Zukhruf ayat 64. Itulah thariqahnya Rasulullah. Apa? Innallaha
huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Jikalau sesungguhnya Tuhanmu wa rabbikum, rabbi wa rabbukum, Tuhanmu itu Allah, sembahlah dengan cara seperti ini. Fa'buduh berarti apa? Thariqai Rasulullah, segala aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap beliau Rasulullah, baik sebelum dan sesudah datangnya sholat 5 waktu. Cara beliau menyembah Allah, bagaimana untuk bertemu Allah, segala aktivitas beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Fa'buduh iki lho Pak. Madepe ruhnya Rasulullah ing Allah hidup ini. Bahasa Allah kan syariat toh Pak ya, ning hidup ini. Ini kok disebut thariqah ambek beliau. Hadza utawi fa'buduh, madepe ati nang Allah hidup. Urusan aktivitas jasad apapun sembarang. Iku sirat, jalan. Bahasa syariat sirat iku wat atau jembatan. Mengapa dikatakan jembatan? Karena di bawahnya itu ada hal-hal yang membahayakan. Ceblok sampai jembatan, amin. Mustaqim, yang tidak menggak-menggok. Artinya ruh sampan iki harus satu titik terhadap hidup. Imanmu jangan tolah-toleh nang malaikat sing jabut nyawa, sing ngedum rezeki dan ojo. Hatimu jangan beriman terhadap ini. Beriman nanggone alladzi iki, sebab di dalam hidup di dalam diri malaikat siapa? Apakah bisa malaikat bagi-bagi rezeki tanpa Allah? Gak jauh-jauh malaikat jenengan rene nek gak ono Allah ning awakmu iso tekan kene ya. No. Alias tidak bisa. Bun. Ini sebagai penegasan Pak. Kalimah ini sebagai penegasan cara Rasulullah menyembah, cara Rasulullah bertemu Allah. Hadza utawi madepe ruh beliau terhadap Allah iku siratun, dalan mustaqimun kang jejeg. Artinya roh tidak tolah-toleh terhadap selain Allah. Kalau boleh eling zaman nalika semono itu, Syekh Hayi itu berpesan ketika saat saya bertanya, Malang toh? Malang budi nih Pak? Ciliwung, jalan Ciliwung, Blembing ya. Mbah, ben cepet tumipun nang Allah kewusulan iku piye? Jawabnya sederhana. Mlaku wong ulun ojo tolah-toleh. Ternyata ini maksudnya siratum mustaqim, jalan yang lurus. Santri biyen iku Pak, boten kakean cocot. Nggih.
dawuh-dawuh para masayih dirungokke, urusan paham gak paham akeh gak pahami. Jujur mawon, estu jujur mawon. Karena mau tanya kuatos suul adab. Estu Pak. Nggih, padahal ya gak paham. Nggih. Ngoten niku ya napa Pak? Melewat ngulon. Ya Allah, dudu iku maksudnya padahal. Dikira kencengono atimu zikir, ojo tolah-toleh urusan dunya. Allah ya Karim. La taj'al ma'allah ilahan akhor. Ojo kuwi ndadekno nyandingno sak liyane Allah iku njejeri ning atimu. Ojo. Janganlah kau menjadikan selain Allah itu kau jejerkan ning atimu. Ojo. Janganlah kau mencari Tuhan selain Allah dalam hatimu. Itu karpe. Pun. Jadi kita terima hukum dan pengajaran kita tentang iman ketika di syariat tidak hanya pada Allah, malaikat dan seterusnya, supaya imanmu itu betul-betul ihsan. Akadiah kena iki kuwabe. Seret carane deloken urip ning Allah iku sapa, urip ning malaikat iku sapa, dan seterusnya. Tentunya Pak, bukae ati untuk iman kanggo nyawang urip ning kene di sini hanya jalannya lewat adzikru bisiril asror. Zikir tanpa lafat, tanpa nama, tanpa ucapan itu. Terus caranya bagaimana? Mudah saja. Urusan jasadmu itu masih sibuk dengan urusan dunia, bisa dilakukan di situ. Sebab ruh itu punya jagat Pak. Ruh punya jagat namanya hati atau kolbun. Di dalam kolbun atau di tengah antara ruh dengan kolbun ini ada namanya iman. Tergantung imannya kemana. Kalau imannya terhadap masih nama 6 iki disebut al-aghyar. Apa al-aghyar? Al-aghyaru hiya zulumatun. Iki sing garakno petenge jagate roh niki. Nek iman sampean iku nanggone sak liyane titik tul ya ta, maka justru itu sing metengno jagati ati. Sehingga kita dituntun oleh para tabi'in as-sholihin dalam kurung guru akhirat kita, lewat dzikir sirul asr itu imannya ruh yang tadinya ada di sini, makhluk iki dipindah datang ini. Bukan Allah dihidup sifat lu Pak ya. Kan sering saya katakan, antara aku dengan jenengan iki lho dulur. Cetha nggih?
Ada yang mengistilahkan itu Allah itu laksana air, sedangkan ikan adalah makhluk. Tanpa air ikan akan mati. Ini kan laksana, Pak, perumpamaan. Ya. Lah, ruh kita ikut dibentuk oleh guru akhirat kita, bagaimana imannya ruh itu betul-betul nyawiji menyang hidup. Berarti hanya pada Allah, bahasa syariat. Tidak boleh selain itu. Hidup itu. Kalau imannya ruh itu sudah duduk di situ, maka sesungguhnya inilah yang dimaksud Rasulullah, proses muraqabah menuju musyahadah. Muraqabah menuju musyahadah. Lewat iman rasa yang benar muraqabah iku untuk menuju hakul iman musyahadah, berarti ahad. Sehingga muncullah dawe Allah, wahyu Allah terhadap para utusan Allah yang wajib untuk dijelaskan, yaitu surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Miska la ilaha illallah, sudah tidak la ilaha illa huwa, sudah tidak la ilaha illa anta, tetapi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang dimaksud bukan Muhammad. Aku yang dimaksud bukan dohir lahir iki Pak asmo bukan. Aku yang dimaksud adalah ini. Paham nggih? Saya katakan banyak umat manusia sekarang imannya sudah sampai pada stadium papat, wis mengkhawatirkan. Cirine ya nopo? Tabiat karakter kita, iman kalau sudah stadium 4, hati kita loh Pak ya, bersukaria, terus berpacaran dengan nafsunya sendiri lewat hubus syahwat. Diperingatkan kita oleh Allah lewat surat Al-Isra ayat 22 Pak. La taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan kau mendudukkan selain Allah dalam hatimu sama dengan Allah. Jangan kau jadikan selain Allah itu sebagai Tuhanmu. Berarti iman kita kalau pada selain hidup
berarti sesungguhnya kita telah menjadikan selain Allah sebagai itu Tuhan. Contoh, jenengan di sini atimu kok yo beriman, yang menyampaikan tausiah ini seongkok makhluk mukhlason, maka kaum dimasukkan terhadap surat Al-Isra ayat 22. Kau telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Gak boleh. Harusnya hatimu, imanmu harus memandang hidup, baik yang ada di dalam maupun di luar diriku. Paham ya? Ini pun diartikan saya mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Ojo, salah paham sampean. Jelas nggih? Contoh kecil sekarang aja. Lah, iman-iman yang seperti itu Pak, mulai kita akil balik seperti itu. Kita belum berbicara tentang selain hal ini. Di luar sana, di tengah keluarga, kita dibenturkan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan kebutuhan dunia, pekerjaan, apapun, dibenturkan dengan urusan-urusan duniawiyah, tentang makhluk wabeh iku. Kalau panjenengan tidak punya iman yang ihsan seperti ini, jangan harap jenengan bisa selamat dari wazayyana a'malahum, pepaes pengaruhnya hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Allah sudah mengatakan kalau iblis atau nafsu itu adalah ditugaskan Allah untuk menguji jenengan. Innahu sak temene nafsu iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Jadi namanya nafsu atau iblis itu statusnya kita sudah diingatkan Allah, ditugaskan untuk kesampaian sebagai makhluk untuk menguji. Satu nafsu itu membikin bagaimana ruh ini masuk di dalam perangkap nafsu. Apa perangkapnya nafsu? Sifat basariyah, membikin kesenangan duniawiyah ini seakan-akan kita mengatakan itu hal yang amat penting. Itu nafsu. Sebab kalau sudah masuk di dalam perangkapnya nafsu ini Bapak, iman kita pasti terhadap selain tul niki lho Pak. Iman kita pasti terhadap nama-nama ini. Akhirnya pujaan sampean ikut terhadap ini dulur.
pujaan kita pasti akan ke sini, bukan ke sini. Padahal sudah dikatakan alhamdulillah utawi sekabeh puja dan puji iku lillahi mung kanggo Gusti. Cetha nggih? Satu, nek kurang percaya Allah memaksa terhadap Muhammad untuk berkata apa? Allah innama ana basarum mislukum. Al-Kahfi. Katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Akhirnya Nabi Muhammad iku dawuh, sesungguhnya saya, iki Quran lho Pak, iku basarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Cuman status syariati aku dadi rasul, awakmu dadi umat pengikutku. Artinya apa ayat itu? Hai umat, umpama tak terjemahno ya. Janganlah kau memuja, menyembah, memuji padaku, karena kita sama makhluknya. Sembahlah, puja-pujilah apa yang kupuja, apa yang kupuji, siapa yang ku sembah, sembah. Boso ketika ajaran Rasulullah yang seperti itu, yang seperti ini Pak ya, dibuntel rapat terus disembunyikan, maka jangan heran sekarang iman, pujaan, sesembahan para umat itu masuk di dalam makhluk. Berarti makhluk nyembah makhluk. Terima gak kau terima, silahkan. Percaya gak percaya, silahkan. Ana nadhirum mubin, kata Rasulullah, aku hanya menyampaikan saja. Kita umat memuja memuji terhadap makhluk itu karena ada karomahnya Pak. Ada kekaromahan yang di luar dalil akli. Di situ kebanyakan Pak. Ya ayuhan nas, ya ikhwani, wahai saudaraku manusia, sudah cukup sampai di sini saja. Kita selama ini telah memungsuhi Allah. Padahal Pak, nek diukur-ukur, diurut-urut, siapa yang kasih makan kita? Siapa yang kasih nafas kita? Siapa yang kasih suara kita? Telinga dengar, mata melihat. Siapa yang memperjalankan seluruh organ tubuh sesuai dengan fungsi dan poksinya? Siapa?
kita sebetulnya itu tidak ada rasa terima kasih kepadanya. Justru terima kasih kita terhadap selainnya, sehingga perlu dianggap penting Allah menurunkan surah Al-Isra ayat 22 tadi. Janganlah kau menjadikan Tuhan selainnya dalam hatimu. Janganlah kau beriman terhadap Tuhan di hatimu selain itu tadi. Level kita sudah stadium 4, Pak. Berarti Allah juga akan mendatangkan dosis yang paling tinggi. Terus bagaimana caranya? Iman di dalam hatimu itu hanya ahad itu. Tadi mulai awal sampai akhir tak bahas ilmunya yang menjadikan sebab musabab, sebab akibat. Kuwi nek bertuhan selain Allah, akibati hatimu peteng. Nek hatimu iku mangruhmu itu bertuhan hanya pada hidup imanmu, maka hatimu padang. Terus carane bagaimana? Sangat mudah, ya. Fattabi'uni, wis melooh Kanjeng Nabi yang sudah mengikuti thariqah muktabaroh pada umumnya, wis kuwi thariqahmu. Yang belum, thariqahmu aktivitas apapun, ya. Sholat ikut thariqah, nama sholat, nama makan, nama apapun, semuanya itu thariqah. Dah temui Allah di situ. Caranya udah, sibukkan hatimu berzikir. Zikir yang kumaksud bekal ketemu Allah. Mana zikir yang bekal ketemu Allah? 4 surat dalam Al-Quran Allah katakan. Pertama di dalam surat Toha ayat 14. Kedua surat Al-Hijr intinya semuanya itu zikir, itulah bekalmu bertemu Allah. Zikir yang bagaimana? Yang dimaksud bekal pada Allah itu zikir yang sudah sampai pada ana innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Apabila jasad masuk pada aktivitas sholat,
jasadnya. Jadikan itu untuk berzikir. Allah katakan, lidzikri, supaya kau ingat aku. Ingat, zikir yang dimaksud bukan secara jahri maupun sirri, bukan. Bukan dibaca la ilaha illallah, bukan. Terus juga bukan dibaca la ilaha illa huwa yang disiri noning ati, huwa akhirnya muncul hu, Allah dalam itu. Bukan yang diucap la ilaha illa anta, duduknya zikir sirrul asrar, bukan. Lesan diam, hati diam, ruh merasakan, mengimani hanya hidup itu yang segala-galanya. Ketika imanmu itu sudah berkembang, berjalan dalam pembasmian iman-iman makhluk maka di sini Allah akan menyalakan nur ma'rifat. Jagatnya ruh akan Allah nyalakan nur ma'rifatnya, bukan nurullah, nur ma'rifat. Apa sih bedanya nurullah sampai nur ma'rifat? Kalau nurullah itu dunia saisine iki, Pak. Wujudin dunia saisin ikut nurullah. Kalau nur ma'rifat itu cahaya untuk menyatakan, menzahirkan, menjengkelkan Allah. Dalam kitab Hikam dikatakan manakala cahaya makrifat itu satu biji sawi sak menir beras ditaruh di jagatnya jasad makhluk dunia iki, maka seketika itu cahaya matahari redup alias kalah, benter. Selang berjalannya waktu, cahaya makrifat yang dinyalakan Allah dalam hati manusia, maka zikir sirul asr yang asalnya di syu'arul basyirah rasa itu akan masuk pada pintu berikutnya, yaitu Ainul Basirah. Apa harus dibaca Ainul Basirah? Bukan. Ikuti terus kau. Apapun yang terjadi di situ, ikuti terus. Apa hidup memperjalankannya? Dikatakan Ainul Basirah, berarti Anda sudah dikatakan sebagai kekasih Allah. Itulah yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala.
itulah golongan orang-orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Secara otomatis jenengan ditaruh di hakul basiroh, imanmu itu benar, seperti halnya imannya kekasih Allah yang posisinya sholat di atas gunung dalam keadaan telanjang bulat. Siapa dia? Dia adalah seorang ulama yang masyhur, santrinya ribuan, tapi ketika dia itu belum mencapai di situ, beliau selalu ditegur Allah. Kadzabta, kadzabta. Kau itu berdusta padaku. Mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tapi nyatanya hatimu itu tidak ke aku, tapi terhadap namaku, terhadap sifatku, terhadap zatku, tapi tidak ke aku. Akhirnya apa Pak? Ulama itu meninggalkan semua santri-santrinya. Dia sudah tidak mau mengulang mentaklim muta'alim terhadap santrinya yang ribuan. Dia beruzlah di dalam rumahnya sendiri. Undangan metu wis gak gelem, ngaji ning pondok ya wis gak gelem. Kira-kira sapa? Tapi ketika dia beruzlah, dia melakukan sholat, tapi hatinya masih geroh terhadap Allah. Istri begitu cantik, istrinya ada 3 Pak. Masuk dalam hati. Anaknya juga begitu, harta kekayaannya yang dihasilkan dari pengelolaan yayasan pondok pesantren, belum lagi hasil-hasil dia sebagai petani, punya sawah ladang luas, belum lagi dia ketika diundang ngaji ke luar dapat bisaroh, masuk di dalam hati Pak. Akhirnya apa? Uzlahnya dia tidak mau di rumah, dia tinggalkan itu semua. Dia berjalan menuju satu tempat, kalau bahasa Nabi Musa disebut bilwadil muqaddasi tuwa. Itulah Jabal Turisina. Sudah tidak berinteraksi dengan makhluk manusia, mengasingkan diri berkholwat. Tapi ketika saat perjalanan dia melakukan sholat lagi, tapi di dalam dirinya masih melihat dirinya yang sholat. Masih ada pengakuan dirinya yang sholat. Akhirnya hukum sahnya sholat secara syariat harus menutup aurat, itu masuk dalam hati. Akhirnya apa? Beliau lepas Pak semuanya itu, dilepaskan
ketika saat sudah sampai masuk di dalam, sebelum masuk di tempat yang dimaksud adalah min asrofil majalis, salah satu tempat asrof, min asrofil majalis, tempat yang dimuliakan Allah, tempat semedimu. Allah katakan, lepaslah semua yang melekat pada dirimu, termasuk dirimu. Akhirnya apa, Pak? Baju mulai atas sampai bawah dilepas semua, dan juga keakuan pada dirinya dilepaskan. Akhirnya Allah berkata, sodakta, udah bener imanmu. Tapi jangan kau simpulkan iman sing bener iku wong sing muda-muda iku. Bukan lho Pak ya. Bukan ya Pak. Iman yang benar adalah mana sudah melepaskan dirinya, termasuk keakuan dirinya dari makhluk-makhluk itu. Akhirnya Allah katakan, Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus membawa inti daripada seluruh wahyuku. Apa itu inti wahyunya? La ilaha illa ana. Iki Pak. Berarti iman sing sudah tidak bermasalah adalah imannya jenengan hanya pada kuwi mau, tidak boleh ada yang lain. Paham nggih? Cukup sederhana caranya, Anda sudah mengenal, memahami tentang sistem dzikir sirul asrar, jalakno setiap aktivitas yang dihadapkan Allah. Sak mampune Pak, wis sak mampune ae. Boleh manakala ku paksakan diri, monggo sak kersa. Sebab nafsu ning aku iki Pak, nek mboten kula purun sik lirai, saya ketok buntute, sik mlayu-mlayu kula diselentik. Oke, tak ketok sikile, enggal titik. Umpama langsung kula ketok gulune ya napa? Wedhus niku. Nafsu ya. Gak apa-apa wis, malah penak kowe. Bedane nafsu sing jinak ambek gak jinak iku ngene, Pak. Bedone anjing yang jinak dan gak jinak itu ya seperti nafsu, Pak. Kita ketemu dengan anjing yang liar, pasti dia itu agresif, Pak. Pasti agresif. Mungkin kita mau dicokot lah. Itu kalau yang belum jinak. Kita suruh masuk ke rumah nggak mau. Kita perintah apa nggak mau karena liar. Nafsu juga begitu. Kita perintah untuk fa'budu nggak mau karena tugasnya. Terus bagaimana untuk menjinakkan anjing itu? Ya kau cancanglah dengan tali yang kuat, terus kau ajari dan lain sebagainya, Pak.
Nanti kalau jinak, kau suruh apapun dia mau. Disuruh mencari garangan, mau. Menjaga rumah, mau. Nafsu juga begitu. Bila kau paksa, langsung aja potong lehernya itu. Cepat jinak nanti. Jadi sederhana saja, bila mana kita mengusir iman terhadap selain Allah dengan cara berzikirlah sirul asrar di tengah-tengah apapun aktivitas yang dihadapkan Allah. Sebab Allah di situ, Pak. Ini caranya untuk Anda bisa bertemu Allah di situ. Urusan kau bertemu dan tidak pada waktu aktivitas apapun padahal Anda sudah melakukan sirul asrar, itu bukan urusan antum, bukan urusan Anda. Allah luwih ngerti kapan pada saat waktunya hambaku tak pertemokno aku. Tapi sudah Allah janji dalam surah Al-Imran 31, manakala kau mengikuti Muhammad yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Manakala kau sudah lepas imanmu selain daripadaku, kata Allah, ibarat cinta kau sudah melepaskan cintamu selain aku, kata Allah, yuhibbukumullah. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Terus bagaimana kesalahan ruh kami ketika saat beriman terhadap selain Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan khawatir, Allah akan mengampuni kesalahan hatimu itu. Sebab innallaha ghafurun rahim. Plek cerita sampean kali kula niki kali cerita bapak sampean kula. Mbah Buyut namine Adam. Setelah beliau diusir Allah ke bumi, di bumi adalah Allah tidak pernah menciptakan kalau dunia itu nikmat, enggak ada. Allah tidak ciptakan dunia itu nikmat, dunia itu sengsara. Enggak ada. Allah enggak menciptakan dunia nikmat, enggak. Justru Allah menciptakan dunia itu sengsara. Bagaimana tidak sengsara, Pak? Enak-enak Nabi Adam ada di surga, semua apa yang dia minta tanpa diawali dengan susah payah. Tapi ketika saat di dunia kita makan, akhirnya bekerja dulu, menanam, baru nanti akan ketemu apa yang mau kita makan. Adam dalam Gusti kui kapok enggak ana donya, nggih sak temene. Berapa Nabi Adam? Ratusan tahun, Pak. Jenengan namung pirang tahun sih? Paling banter lah 100 nek ngoten nggih. Adam wis kapok awakmu donya. Kamu gak kepingin balik nang negeri asalmu, Adam? Nggih Gusti. Gelem balik ah? Nggih. Tapi ono syarat, Adam. Ada syaratnya. Apa? Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam kudu mengikuti ajaran ini. Fatalaqa mongkon rimo sapa Adamu Nabi Adam mirrobihi saking pangerane Adam nrimo opo kalimatin ing piro-piro ajarane Allah khusus tentang masalah dinul haq, agama yang bertauhid, mengesahkan pada Allah. Ini Pak. Setelah beliau menerima dan mengamalkannya, bagaimana? Fataba alaih.
Allah menerima tobatnya Nabi Adam terkait kesalahan makan buah huldi. Roh bergendaan ambek buah huldi yang disebut hubus syahawah. Sebab ketipu nih nafsu, Adam ketipu nih iblis. Masplek. Manakala kau mengikuti Muhammad, setiap aktivitas opo wae dzikir sirul asrar sampai dumugi dzikir fana'u dzikri plek ning kunu iki berarti pengikut Nabi Muhammad, tabi'in as-sholihin gini iki. Bapak Ibu, itu carane mudah jenengan ketemu Allah di setiap keadaan apapun, karena Allah ya ning gunung. Siapapun yang belum memegang dzikir sirul asrar, jangan harap kau bisa untuk melewati siratal mustaqim. Jangan harap kau akan bisa wusul pada Allah, mboten saged. Sebab iki kuncinya, Pak. Buka di dalam Al-Qur'anul Qadim tentang dzikir ya. Saged kula kosok nggih. Keliru sepeda. Ora apa-apa. Mesisan wis. Jahri siri, jahri wadai la ilaha illallah, siri wadai la ilaha illahua, iki dzikir jasad. Hati jasad. Iki sik ngucap nama. Sedangkan sirul asrar dan fana'u dzikri iki dzikire roh. Sirul asrar masuk wadah namanya la ilaha illa anta. Fana'u dzikri masuknya di wadah la ilaha illa ana. Udah iki Qur'annya. Sehingga mengapa Nabi Yunus secara akal gak masuk tapi selamat ketika saat dia itu diuntal ikan besar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Dia ngakoni kalau aku salah selama ini menyembah ini, makanya aku zalim datang jenengan Gusti. Nabi Yunus enggak ingin, enggak minta pada Allah dikeluarkan dari perut ikan, enggak. Dia mengakui kesalahannya. Berarti di dalam dzikir sirul asrar, di fana'u dzikir, di syu'arul basyirah itu proses ya. Syu'arul basyirah ke ainul basyirah itu proses pengakuan kita kalau kita selama itu zalim dan diampuni Allah, sehingga disebut sebagai proses tahalli, proses pembersihan iman-iman selain Allah. Itu sudah dianggap Allah selesai, maka sirul asrnya itu masuk pada ainul basyirah, Anda ketemu Allah. Udah. Tanda ketemu Allah
dirimu sudah lepas. Ya seperti wong sholat nek ndukur gunung kanthi muda mang lho Pak. Akunya hamba sudah lepas, akhirnya ada di hakul basyirah dekat ke fanaul dzikri, jadi akunya Allah. Hidup itu yang bergelora di dalam hatimu. Udah, berarti Anda imanmu sudah benar, sudah sembuh dari penyakit yang stadiumnya 4 tadi. Jadi kuncinya kita bertemu Allah di zikir sirul asror tanpa ngucap. Urusan jasad zikir jahr, urusan jasad di hati berzikir sirri, sing penting sertakan sirul asror. Karena zikir jahri sirri itu adalah thariqah, jalan saja untuk bertemu Allah. Hakikatnya sirul asror, baru ketemu Allah nanti kau. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini cara dengan mudah, simple, yang kupastikan Anda akan bisa bertemu Allah. Saya mengatakan pasti karena janji Allah pasti. Kul in kuntum tuhibbunallaha, kul katakan Muhammad, in kuntum lamuno kui kepingin tuhibbunallaha, cintamu diterima Allah, ya fattabi'uni, ikuti Muhammad. Terus iki sing dawuh Allah, akhirnya didawuhni Muhammad, jikalau cintamu betul-betul ingin diterima Allah, ikuti aku. Uzlah, kholwato, zikiro, yang zikir iki ya kuwi sirul asal iku, tutuk noning fana udzikri. Di dalam sirul asal niki kan kita melewati 3 pintu Pak, sirul asror. Nek wis lewati 3 pintu baru cebloke ning kene fana udzikri, cebloke teng mriku. Udah nek wis ana kono iku tandane sampean iki wis ora kesensem dengan gebyarnya dunya. Sekalipun jasadmu itu berinteraksi dengan gebiarin dunya. Dalam istilah lain, jenengan sugiyo kaya apa tidak kemlelet. Ngerti tidak kemlelet? Mboten takabur. Jenengan jadi pejabat dukuro kaya apa tidak takabur sampean. Karena hatimu sudah tidak bisa dipengaruhi nafsu dengan gebiarin dunia, gak iso Pak, gak iso. Hatimu tidak akan pernah bisa putus dari Allah. Tegese tidak pernah putus zikir terhadap Allah, bukan ndak zikir Allah la ilaha illallah, enggak. Rasa yang ada, iman yang ada pada dirimu tidak bisa terputus dengan hidup. Selalu koneksi. Kemarin ada yang tanya gini Pak, lewat WA, Gus, umpama aku wis dikiriku aku Allah ngono angsal Gus. Nek ning atimu tok, terus kau iku masuk dalam aku, bukan makhluk gak apa-apa. Tapi nek kok syariatno, syariat berarti cangkem lho Pak ya, dilesanno, nggih, ojo dulu, jangan dulu. Mengapa demikian? Karena kita proses pembimbingan
imannya para manusia, Allah katakan bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan santun Pak kita mengajak mereka itu mengubah iman itu dengan santun. Jangan kok kafir no, kuwi nek kafir kuwi ojo Pak. Walaupun iya tapi ojo, paham maksud kula nggih? Ada pembagian kafir, pembagian syirik, ada jali, ada khafi di situ. Santun bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Tapi wajadilhum billati yaksan, bila mana di situ ada khilaf, hiya aksan, selesaikan dengan baik, dengan cara dialog. Jangan debat. Nek dialog itu saling menghormati pendapat. Kalau debat itu saling menjatuhkan. Ini Pak, termasuk orang dekat kita. Dik, kuwi nek gak ngaji hakikat selawase kafir awakmu. Bayuh. Sholatmu gak diterima Allah. Insyaallah. Apa maneh sing ngomong iki sang istri nang sing suami, Mas nek miturut ya ajaran Rasulullah ning hakikat hubitat a'maluhum, sholat panjenengan sing gak didasari makrifat, masih metu jadatnya 5, 10 pisan gak diterima Mas, kafir sampean Mas. Langsung ae budal nang PA maneh. Ojo, saya tidak mengajarkan di situ. Ayat Allah katakan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan santun, pena digiring. Engko dengan seiringnya waktu hidayah dugi Pak, sadar-sadar dhewe kok. Ngoten lho. Alternatif terpuruk wajadilhum, apabila di situ ada khilaf, wajadilhum billati ihya aksan, selesaikan dengan musyawarah, dialog. Ojo saling ojo debat Pak, nek debat gak mari-mari. Makanya saya menyampaikan dinul haq ini semata-mata bukan kok yang menjatuhkan iman yang sebelumnya, ndak. Saya mengkritik supaya iman kita yang masih terhadap selain Allah itu biar ke Allah. Itu loh maksudnya. Gak terus saya berdakwah siapapun yang tidak beriman pada Allah kafir. Ndak. Boten. Karena Allah sudah mengatakan sendiri dalam Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ya, jangan kau maksakan umatmu untuk mengikuti ajaranmu, jangan. Sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, hak asasi. Jadi Rasulullah nggih mboten berkecil hati, nggih mboten gelisah, mboten susah tatkala umatnya itu menolak ajaran beliau, mboten. Sekalipun nantinya itu siapa yang tidak mengikuti di situ konsekuensinya ada. Sekarang gak usah ngomong sak bari mati ning dunyo. Ayo dingen ya, dengan kepala dingin, hati bersih. Coba ayo dingen.
Ketika kita itu mempunyai satu keyakinan bahwasanya dunia itu nikmat, hal yang amat penting. Coba ayo tingengen. Kira-kira nikmati iku mau saged terus menerus? Saged. Oke, kuwi duitmu miliatan, jabatanmu iku sampak nyun sewu, bintang gak trimo loro pok 6, bintang 7, puyer. Coba, kau takut kehilangan bintangmu? Itu pasti, pasti Pak. Pasti kau akan ketakutan manakala kehilangan bintang jabatan, itu pasti. Kalau belum mengenal Allah, pasti Pak kau. Bojomu ayune koyok ngunu, mesti kuwi wedi kelangan. Tak tinggal kerja, tak delok WA-ne kok online terus. Kira-kira, waduh wis don-don iki prasangka sing aneh-aneh. Wis. Masalah dik wingi tak lirik di password. Biasanya gak di password, iki di password. Wis curiga. Akal. Mana akan tentram kau kerja di luar, enggak akan tentram. Mikir kayak ngono kuwi. Habis dilapori putranya di pondok, pengurus pondok, juga sampean sakit, bayu mau mikir, bisa telu Pak, budal pariwisata, ditelepon bos, nubruk bos, waduh wis gulung koming jenengan, nyun sewu, apapun akan Anda pertaruhkan demi pangkat jabatan, sekalipun itu sampak mengorbankan anak buah, dibunuh, pasti akan dia lakukan. Loh, sungguh Pak, apapun yang terjadi, kalau menurut akal saya solusinya ini, ya harus saya hilangkan. Ternyata rencana manusia, wa makaru wa makarullah wallahu khairum makirin, tidak tahu rencana Allah. Tambah ludes sing yo. Intinya ning dunya awak dewe ada rasa ketakutan kehilangan apa yang sudah ada pada diri kita, itu bentuk kalau kita itu sudah dihinakan Allah. Kalau kita sudah merasa puyeng Pak, udah. Belum lagi roh nanti setelah ditinggalkan, sudah bisa dari jasad. Sehingga Allah mengapa mengatakan wa min waraihim barzakhun, di belakangmu itu kau ditunggu satu gedong, satu alam, dinding yang tebal, kau akan dipenjara di situ yang disebut alam barzah. Barzah maknanya adalah dinding yang tebal Pak, pemisah antara alam dunia dan alam akhirat, penjara. Hatta ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Bayu, Anda tidak akan sampai bertemu Allah, walaupun kau sholat, walaupun kau zakat, haji sekalipun, aktivitas Anda nggak akan bisa bertemu Allah karena dindingmu masih tebal, dan dinding itu yang membuat kau gelap, akhirnya tidak bisa bertemu Allah. Intinya, artinya Anda di dunia ini sudah di barzah, berupa hubus syahwat. Hancurkan Pak barzahmu di dunia ini, hancurkan. Nek kau hancurkan,
Jangan harap kau bisa bertemu Allah. Apa yang harus kita perbuat, dengan cara bagaimana yang harus kita perbuat untuk menghancurkan dinding itu? Bisiril asrar. Ini ajen Rasulullah yang dicekal wapet, ora patek dibuka. Sejak mulai beliau Sayyidina Ali zaman khalifah sampai 2014 ini kekemerau wapet. Mengapa begitu? Karena beliau-beliau yang sudah mengerti itu ada konsekuensi dan pengancaman. Siapa yang akan menjelaskan itu, maka akan dikatakan dzalika dzulalatun, ajaranmu sesat. Sehingga para masyayikh dulu ketika membuka Sirul Asrar tidak terang-terangan seperti ini, dengan bahasa kinayah. Wis ta pokok dikira awakmu. Bahasa Syekh ku kalau buka ke saya, ya mlaku wong ulun ojo tolah-toleh. Lah kinayah to Pak iku. Kinayah, Pak. Subhanallah. Nek bahasa dari orang tua saya sendiri, mbah saya bilangi mengeten. Kuwi nek wis ketemu gali kangkung. Engko tandane awakmu wis ketemu Gusti Allah. Ngoten niku nggih. Gali kangkung tak peliyei Pak ngoten niku. Ora nemu-nemu. Malah Mbah Hamid tahun 75 iku kalau dawuh mek ngeten tok terkait masalah Allah kuwi. Mek ngeten tok. Sing delok, sing iso ndelok perkara sing wujud iku sing wujud. Sing delok, sing iso nyawang, sing iso ndelok perkara sing wujud iku ya sing wujud. Munyer Pak ngene iki ya ana. Sing delok perkara sing wujud iku kudu sing wujud. Nek Gus Ud Pagerwaja iku isarahe mek ngeten tok. Sampeyan roh barongan. Wit pring liwat diawe, sret. Ana ndukur kira, sret. Mudhun sret. Serbane iki diteleh. Munggah. Padahal beliaunya itu habis nyuceni serban di PP nanggone ndukur pring. Tapi gak usah menek, ya apa serban iki iso itu tuh ndukur, ternyata diawi, diteleh, terus munggah. Berarti tujuan tercapai lah ngoten iki. Lah ngono iku iki isarahe wong ndelemping ngono masyaallah gitu. Lho nggih. Bahkan sing paling gregetno Pak Gus Ud iku. Nek sampean gregeten lho ya. Biasanya sing gregeten iki wong wedok. Di masjid di rumah saya itu habis jamaah dijak manakib. Sing Jumatan yang nggon kula niku gak lanang tok, apa itu Pak? Tuwek-tuwek. Wis rumah tangga. Dulu sekarang gak pate ono. Habis Jumatan manakib Pak. Terus ketemu makom, semuanya dilepas bajunya itu. Bayuh. Kalau saya melihat, oh jenenge arek kecil Pak. Kan mboten duweni angen-angen aneh-aneh. Ya seperti itu. Berarti makomnya apa beliau? Jadab toh ya. Majedub pada saat itu. Loh, isaroh-isaroh yang seperti itu loh, mengapa disembunyikan?
Alasannya satu, manakala diterangkan seperti ini sejelas-jelasnya, pertama pasti dzalika dzalalah, dibunuh kalau saiki karakter tes bahasa kula bah gak ngereken raimu ben saiki kan sudah lepas 2014 Pak, gak apa-apa. Akhirnya banyak di YouTube beliau-beliau guru akhirat membahas tentang hati nang Allah. Bahkan ada yang dengan bahasa kejawen loh Pak ya, ada. Dulu po muncul titik disaduk langsung. Tangan nggih. Apa yang kurasakan, jadi untuk manfaatnya Pak, media nomor saya tak kasihkan di YouTube itu ada manfaatnya. Pertama, jamaah yang ada di luar yang tidak bisa mengikuti langsung majelis bisa bertaklim lewat YouTube. Ada yang tanya langsung nomor saya itu, tanya jawab sama. Yang kedua, yang menyesatkan nggak sedikit. Tak woco ai. Ya tak woco. Tapi tidak saya komentari yang panas ndak. Boten. Justru saya kasih motivasi beliau-beliau itu. Saya punya prinsip begini Pak. Bagaimana mungkin seseorang yang matanya buta ketika saat diperintah untuk berjalan nggak nabrak tembok, nggak mungkin, mesti nabrak. Mesti. Sehingga apabila ada orang buta berjalan terus dia kecemplung sungai, jangan salahkan, maklumono memang karena dia buta. Yang perlu kita seneni, apa seneni ini Pak? Marahi, kau tidak buta, ada juglangan. Akhirnya kita berkata ndeladap baik, kayak gitu ya. Masya Allah. Tapi bagi kekasih tidak Pak. Pasti gak dilokno ndeladap, ditulungi. Ayo, kau sing baru-baru kemanten anyar nih lah, melaku sak melaku, wadah dituntun, gue coan rapet, makan sak makan disiapkan. Gak nunggu keseretan, air sudah ada di depannya. Kadang-kadang tulang keselak dedek ngono, dek ojo ngono, iki banyu boso wis ndi anak telu papat, ayo pingin roh ndeladap bae melaku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, siapapun Anda kalau sudah paham baik dari segi cara ilmu dzikir sirul asror, untuk bertemu Allah sangatlah mudah. Terapkan sesuai Rasulullah itu melaksanakan. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Seluruh aktivitas beliau yang dihadapkan Allah, beliau jadikan sebagai pertemuan, sebagai thariqah, bertemu jalan, bertemu Allah di situ. Muhammad, wadkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore Muhammad temui aku. Tapi di dalam Al-Quranul Karim gak ono Pak sebutani dzikir sirul buat nenten. Sampai pingin tuh buka ning kodime baru ketemu. Terus malam bagaimana ya Allah? Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Udah. Juga sama gunakan untuk bersuci diri dari perkara-perkara selain aku, iman di dalam hatimu. Letakkan hatimu terhadap kesucian terhadapku. Itu Pak. Jadi kalau boleh saya katakan ngene cukup ya, nyun sewu ya. Gini. Sampai aktivitas apapun hatimu dimo, rasakno anane Allah apapun yang ada pada
dirimu dan di luar dirimu. Udah, diem. Apakah Anda itu memang pada waktu kondisi jasad itu tidak beraktivitas, udah langsung masuklah lewat rasa itu untuk menemui Allah dalam dirimu. Udah cukup. Jadi nek bengi sampai walaupun gak katik sholat tahajud, gak katik wudu, gak katik tawasul dan lain sebagainya, langsung full tol jalan sirul asr nang fana'u dzikri, tas pelepasan diri boleh. Makanya kalau takok dalan tol niku wonten lampu merah mboten? Mboten ya ternyata ya. Dadi los. Boleh. Tapi sampean umpama tidak lewat jalan tol, mohon maaf, jenengan lewat jalan umum, suwe-suwe ritek rapopo, lama-lama sedikit nggak apa, sampean mandi, wudu, sholat sunnah. Tapi engkau iso jadi jalan tol manakala sirmu itu sirul asrmu iso mlebu ning kono saged. Jadi ana lampu merah sampean gak kena hukum karena Anda orang yang pejabat, gitu. Jadi patwal itu ya ana lampu nih, ana nging-nging lampu merah piye? Los ya. Los. Jadi wis kalau bedanya ambek ning jalan tol, lampu merah los. Jenengan sing ana mburine nek melok-melok ya ora apa-apa, tapi nek konangan dikentes sampean. Allah ya karim. Itu caranya Pak ya. Jadi kita kembali kepada judul bahwasanya manusia imannya ini sudah di stadium 4. Oleh sebab itu lekaslah, sungguh lekaslah kembali pada Allah. Imanmu yang kepada selain Allah lepasan. Udah hanya pada Allah. Caranya untuk melatih iman yang benar ini tadi. Surat Al-Insan 2526 kayak Rasulullah. Pagi, awan, sore gunakan berzikir terus hatimu. Walaupun jasad berinteraksi dengan urusan dunia. Malam hari berarti jasadmu tidak berinteraksi, gunakan untuk bertemu Allah di situ dengan cara sirul asra dilakokno. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah iman yang sudah sangat mengkhawatirkan. Barangkali nanti ada satu pertanyaan, kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo kami persilahkan.